Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mengajarkan materi mengenai renang gaya bebas. Renang gaya bebas. Gaya ini diambil dari gaya cara berenang seekor binatang. Oleh sebab itu, gaya ini juga disebut gaya crawl, yang berarti merangkak. Nama lain gaya ini juga disebut gaya renang anjing atau dog style dan renang rimau atau harimau. Untuk gaya crawl ini sudah sejak dulu dilakukan itu pada Ashra kurang lebih 1000 tahun sebelum Masehi, Yunani kurang lebih 570 sebelum Masehi telah direnangkan. Ini terbukti dari gambar-gambar pada benda-benda kuno. Pengertian gaya bebas atau freestyle yaitu pengertian gaya bebas yaitu suatu bentuk gerakan yang direnangkan oleh perenang dengan gaya apa saja dalam suatu perlombaan kecuali kecuali dalam nomor perlombaan gaya ganti perorangan dan gaya ganti estafet. Gaya bebas berarti gaya lain apa saja yang bukan gaya punggung, gaya dada atau gaya kupu-kupu. Tetapi kebanyakan perenang mengartikan gaya bebas adalah gaya crawl yang artinya merangkak. Versi-versi gaya bebas. Satu, versi standar, di mana ketepatan gerakan lengan dapat diklasifikasikan sebagai sudut siku-siku atau right angle. Ketika salah satu lengan telah masuk seluruhnya, maka lengan yang lain siap di pertengahan gerak. Pada tahap ini, ketepatan lengan kira-kira satu sama lain pada sudut siku-siku. Perenang sedikit menggulingkan badan atau body roll dan gerakan lengan dilakukan dengan seksama. Dua, yaitu gaya tenaga. Adalah suatu tipe agresif dari gaya bebas. Setiap memasukkan lengan dengan gerakan menambah, awal gerakan tanpa persiapan meluncur. Kekuatan diterapkan segera setelah memasukkan tangan. Ketepatan dari kedua lengan ialah ketika satu lengan masuk ke dalam air, maka lengan yang lain pada posisi telah melewati sudut siku-siku. Dua, biasanya irama yang baik adalah dua pukulan gerak kaki. Ketiga, yaitu gaya meluncur. Gaya ini sering digunakan oleh perenang yang punya berat badan ringan, sehingga memungkinkan perenang meluncur di air tanpa mengalami kesukaran. Sifat-sifat yang perlu diperhatikan dalam gaya ini ialah setiap memasukkan tangan di dekat permukaan air dan bertahan di depan badan sebelum mulai menarik, menunda masuknya lengan menyebabkan lengan yang berlawanan mengejar yang lain. Adapun irama lengan ketika lengan yang lain melakukan tarikan dan pada sudut 45 derajat terhadap permukaan air. Ketika lengan masuk di bawah permukaan air, kedua lengan pada sudut 90 derajat. Masuknya lengan dengan meluncur sehingga jumlah menggulingkan badan dibatasi. Perenang menggunakan 6 pukulan kaki dengan 3 pukulan ke bawah untuk setiap gerakan 6. 4 yaitu gaya tenaga dengan 6 pukulan. Gaya ini ada kesamaannya dengan gaya pada uraian kedua. Pernah menggunakan bahu dan lengan dengan penuh semangat. Tarikan dimulai selekasnya dan seketika membekukan lengan siku tetap tinggi. Sebab ada perbedaan yang tidak kelihatan di antara dua gaya. Gerakan lengan merupakan faktor yang utama dalam melakukan renang gaya crawl. Gerak maju perenang gaya crawl lebih baik ditentukan oleh pukulan lengan daripada pukulan kakinya. Oleh sebab itu, kegagalan melakukan teknik gerakan lengan dengan baik akan berpengaruh sangat besar terhadap laju depan seorang perenang. Ada 3 macam variasi gerakan lengan crawl menurut Cecil Colwyn. Satu, ketepatan gerakan lengan dengan tipe sudut siku-siku. Gerakan ini paling umum digunakan ketika salah satu lengan masuk, lengan yang lain sedang melalui setengah jalan. Itu di gambar contohnya. Dua, yaitu tipe ini pada umumnya banyak digunakan oleh perenang dengan sifat mengapung alamiah, gerakan tungkai kuat dan tipe bangunan tubuh yang rata-rata air sehingga memberi perenang kemudahan meluncur dalam air. Tiga, yaitu variasi ketiga dilakukan ketika satu lengan masuk, lengan yang berlawanan telah melewati titik tengah tarikan. Gerakan ini cocok dengan perenang yang menggunakan pernapasan timbal balik atau dua belah pihak dan dua pukulan gerakan tungkai. Kadang-kadang disertai juga dengan kecepatan tinggi dari pergantian gerak lengan. Kesalahan-kesalahan umum yang digunakan pada saat gaya crawl. Satu, ambil napas terlalu dini. Mengambil napas yang terlalu dini dilakukan seringkali berakibat dan menghasilkan dorongan yang sifatnya tidak mendorong maju, namun mengangkat tubuh. Dua, terlambat ambil napas.
Terlambat dalam mengambil napas sering berakibat siku jatuh lebih rendah pada lengan yang berlawanan dengan arah ambil napas. Untuk mengulanginya, anjurkan agar yang bersangkutan untuk mengambil napas. Setelah seluruh bisa pembakaran dibuang habis di bawah permukaan air, baru setelah itu mengambil napas. 3. Kaki perenang kurang rileks. Perenang yang mempunyai kaki kurang rileks berakibat kaki itu turun dan membentuk tahanan yang tidak sedikit bagi daya luncur renang. Hal ini akan banyak tergantung berapa dalam posisi atau sikap kepala di permukaan air. Umumnya justru kepala yang terlalu dalam sering berakibat kaki kurang rileks dan akibatnya jatuh lebih dalam. 4. Sikap tubuh yang meliuk-liuk. Timbulnya gerakan seperti ini biasanya diakibatkan pengambilan napas tidak ditekankan sebagai fungsi leher untuk memutar kepala, di mana waktu mengambil napas harus memaksa bahu mengangkat dalam membantu pengambilan napas. Selain itu, siku saat melakukan fase istirahat, gerakannya lurus sehingga mengayunkan tangan ke depan lebih baik diayunkan ke tubuh dibanding dengan penggunaan siku tinggi. Akibatnya, pinggul akan mendapat aksi yang berlawanan dengan arah ambil napas. 5. Menarik dengan siku terlalu lurus. Kesalahan ini akan menyebabkan perenang naik dan timbul dengan tiba-tiba dan turun. Siku perenang akan membengkok kira-kira 90 derajat selama di tengah tarikan. Biarpun perenang-perenang Australia melakukan pengembangan tarikan lengan hampir lurus untuk sprint, tarikan lengan hampir lurus tersebut tidak dianjurkan untuk nomor-nomor jarak menengah dan jarak jauh. Yang 6. Jalannya istirahat dengan lebar. Gerakan ini akan menyebabkan gerakan sisi bahu ke pinggang zigzag dan akan menghalangi ketepatan penggulingan bahu. 7. Pernapasan ke belakang. Kepala bergerak dari sumbu yang menggunakan posisi badan dan merusak posisi rata-rata air. Bernapaslah dengan memutar kepala lebih ke samping dan sedikit ke depan. 8. Lengan berhenti istirahat atau lambat. Perbedaan apa saja dari kecepatan istirahat akan membuat badan keluar dari sumbu badan dan ada kemungkinan sama sekali merusak kelancaran kerja gaya. 9. Tahap mendorong berhenti terlalu lambat. Kesalahan ini akan menyebabkan gerak timbul dengan tiba-tiba dan turun. Yang ke-10, tahap mendorong berhenti terlalu awal. Hal ini akan menghalangi sikap menggulingkan dengan baik, meneruskan tahap dorongan tangan 4-6 inci di dalam air. 11. Jangkauan berlebihan untuk masuknya jari-jari. Kesalahan ini akan menyebabkan turunnya siku dan menahan perenang menangkap air dengan cepat. Tanda yang jelas dari jangkauan yang berlebihan ketika bahu perenang diulurkan berlebihan. 12. Tendangan dengan ujung jari kaki. Dorongan tungkai sebagian besar datang dari tendangan ke bawah. Dengan meraih keuntungan sepenuhnya dari tendangan ke bawah, maka tendangan tidak menggunakan ujung jari kaki tetapi menggunakan permukaan kaki bagian atas. Sekian yaitu presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.